Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya membahas sebenarnya soal lanjutan ya dari video sebelumnya tentang pembahasan soal asesmen 1 materi kesetimbangan kimia. Video sebelumnya saya bahas soal-soal pilihan berganda atau PG-nya. Kali ini saya bahas soal esainya. Yuk langsung aja saya mulai ya. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas. Kita ke soal nomor 1, jelaskan perbedaan reaksi satu arah atau biasa dikenal dengan irreversible dengan reaksi dua arah atau reversible. Jadi irreversible sebenarnya salah satunya udah dijelaskan di atas tuh ya. Satu arah berlangsung satu arah. Nah, karena dia berlangsung satu arah, dia tidak bisa bolak-balik. Nah, ditandain dengan tanda panah ke arah produk ya, ke kanan. Jadi ada satu tanda panah gini. Contohnya misalnya CH4 dibakar, tambahkan O2 ya. CO2 plus 2H2O. Nah, ini contohnya. Jadi kalau CH4-nya habis atau O2-nya habis, salah satunya habis, ya udah pasti reaksinya stop gitu. Ya, berbeda dengan yang namanya reversible. Ya, udah pasti ini berlangsung dua arah. Oke, udah pasti kalau dua arah itu bisa bolak balik dari reaktan ke produk, produk ke reaktan. Diberi dengan tanda panahnya, tipenya ini ya, setengah ke produk, setengah ke reaktan, bolak balik ya. Oke, lalu contohnya banyak ya. Misalnya apa ya? Misalnya H2 gas tambah Cl2 timbang 2 HCl. Itu ya perbedaan antara reaksi irreversible dengan reaksi reversible. Nomor 2, perhatikan ilustrasi campuran awal gas N2 dengan gas H2 berikut. Jadi ini gas-gasnya ya. Lalu gas-gas tersebut bereaksi membentuk gas amonia NH3 yang diwakili dengan grafik hubungan konsentrasi dengan waktu. Yang A labeli setiap kurva pada grafik yang mewakili mana konsentrasi gas N2, H2, dan NH3. Yang B-nya kapan reaksi itu tersebut berada dalam kesetimbangan. Oke, jadi saya kasih grafiknya lagi lah ya. Untuk yang A, itu kan N2 bereaksi dengan H2 mencapai kesetimbangan nanti membentuk NH3. Kita setarakan nih, kali 2 kali 3. Artinya jumlah N2 dengan jumlah H2 itu banyakkan H2, 1:3. Nah, berarti ini udah pasti ini N2. Ada 2 buah, sedangkan sisanya ini ada 6 buah H2. Ya kan 2 dengan 6 itu kan 1:3 juga kan. Nah, jadi ini komposisi awalnya seperti ini. Ingat bahwa yang namanya reaktan yang kiri akan berkurang, turun dia kalau dari grafik. Kalau namanya produk akan naik dari grafik. Jadi yang pasti dari sini nih kelihatan langsung nih. Dari yang 0 naik. Udah pasti ini punya si NH3. Nah, sedangkan ini kan turun ya. Dan ini turun. Ada 2 nih turun. Yang mana punya N2, mana punya H2. Nah, yang lebih tinggi itu yang koefisiennya lebih banyak nih. 3:1 kan. Di sini kan ada 1. Berarti yang 3 ini adalah punya si H2. Ini punya si N2. Oke, itu ya caranya melihatnya ya. Oke, lalu yang B.
Yang ditanyakan adalah kapankah reaksi tersebut berada dalam kesetimbangan? Jelaskan. Ini grafiknya ini sudah grafik kesetimbangan ya. Karena kita lihat di sini kan dia udah mulai flat, udah mulai flat gitu ya. Jadi di sini sudah tercapai kesetimbangan. Artinya konsentrasi si reaktan dan produk itu sudah tidak berubah lagi atau tetap. Gitu ya cara menentukannya. Beres A dan B-nya. Yuk lanjut ke soal nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan kesetimbangan bersifat dinamis? Jelaskan. Dinamis itu artinya reaksi secara mikroskopis skala kecil gitu ya, atau skala molekuler, bukan makro ya, secara mikroskopis dia berlangsung secara berlangsung terus menerus lah, ya, dalam dua arah dengan laju reaksi pembentukan atau yang ke kanan sama dengan laju reaksi baliknya yang ke kiri pastinya, gitu ya. Jadi secara mikroskopis masih berlangsung. Secara makro itu atau yang bisa kita lihat gitu, kayaknya reaksinya udah stop. Padahal secara mikro, molekuler, skala kecil sekali, reaksi itu masih berlangsung. Gitu ya, tapi dengan kecepatan pembentukan dengan kecepatan penguraiannya atau baliknya itu sama. Jadi seolah-olah terlihat stop, gitu ya. Oke, untuk nomor 4, kelompokkan reaksi kesetimbangan berikut ke dalam reaksi kesetimbangan homogen atau reaksi kesetimbangan heterogen. Homogen, heterogen. Homo berarti sama fasenya. Fase itu padat atau S gitu ya, atau gas G, liquid L, aqueous Aq gitu. Itu fase-fase ya. Heterogen udah pasti yang berbeda. Udah tinggal lihat aja yang A itu ada solid, ada gas. Nah, udah beda kan? Heterogen. Yang B ada solid, ada gas. Nah, ini juga berbeda kan? Heterogen. Yang C solid, gas, liquid, gas. Wow, ini beda banyak ya. Heterogen. Sedangkan yang D kalau diperhatikan semuanya dalam wujud atau fase gas. Ini yang dikatakan kesetimbangan homogen. Mudah ya kalau menentukan homogen atau heterogen ya. Terakhir nomor 5, perhatikan grafik hubungan laju reaksi terhadap waktu reaksi berikut. Saat mencapai waktu T, nih, waktu T, reaksi telah mencapai keadaan setimbang. Menurutmu benarkah pernyataan tersebut? Sebenarnya kalau kita lihat di sini, katanya ya, di T ini pada waktu T, nggak tahu waktu berapa, yang penting pada waktu T lah ya, itu kita bisa lihat bahwa V1 sama dengan V2. Jadi laju pembentukan produk dengan laju pembentukan reaktan atau bolak-baliknya lah ya, reaksi ke kiri dengan reaksi ke kanan, kecepatannya itu sudah sama. Jadi kalau kecepatannya sama, ini berarti sudah tercapai keadaan setimbang. Udah pasti, jadi pernyataan ini udah pasti benar ya. Jadi bisa dilihat kesetimbangan dari mana. Ya udah, lajunya, laju ke kanan ke produk sama dengan laju ke kiri atau ke reaktannya. Udah beres, pasti udah terjadi reaksi kesetimbangan. Nah, pada saat itu konsentrasi reaktan dan pada saat keadaan setimbang itu ya, reaktan dan produk
konsentrasinya tetap. Benarlah pernyataan soal nomor 5 itu ya. Oke, selesai cuma 5 soal teori konsep ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.